Pada tahun 1878, aku mendapatkan gelar sarjana kedokteran dari University of London dan kemudian melanjutkan belajar ke Netley untuk menempuh pelatihan agar bisa menjadi dokter bedah di Angkatan Darat. Setelah selesai belajar di sana, aku sepenuhnya terikat dengan Fusiliers Northumberland. Yang kelima, sebagai asisten dokter bedah. Resimen ini ditugaskan ke India dan sebelum aku bergabung dengan resimen ini, Perang Afghanistan yang kedua pecah. Saat mendarat di Bombay, aku mengetahui bahwa korpsku telah memenangi beberapa peperangan dan terus maju hingga sampai jauh di kedalaman negeri India. Aku bersama dengan banyak perwira yang lainnya yang berada di dalam situasi yang sama sepertiku, berhasil mencapai Kandahar dengan selamat, di mana aku menemukan resimenku dan sekaligus juga memasuki tugas-tugas baruku. Kampanye militer ini membawa kehormatan dan promosi jabatan bagi banyak orang. Tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa selain kemalangan dan bencana demi bencana. Aku dipindahkan dari brigadeku dan kemudian bergabung dengan Berkshires, di mana dengannya aku terlibat di dalam pertempuran Maiwan yang sangat fatal. Dan di dalam pertempuran itu, bahuku tertembak oleh peluru Jezail yang menghancurkan tulangku dan menyerempet arteri subklaviaku. Aku pasti jatuh ke tangan orang-orang Ghazi pembunuh itu. Seandainya saja Murray tidak menolongku dengan gagah berani. Dia melemparkan aku ke punggung kuda dan berhasil membawaku dengan selamat ke garis kekuasaan Inggris. Tidak berdaya akibat rasa sakit dan lemah karena penderitaan yang berkepanjangan yang aku alami, aku kemudian dipindahkan dengan kereta khusus pengangkut tentara yang terluka ke rumah sakit pangkalan militer di Peshawar. Di sini, aku mengalami kesembuhan yang sangat baik sehingga aku pun bisa berjalan-jalan di sekitar bangsal dan bahkan bisa sedikit berjemur di beranda. Ketika aku diserang demam enterik, selama berbulan-bulan aku hidup di dalam keputusasaan. Dan ketika akhirnya aku sadar, kemudian aku juga sembuh. Aku begitu lemah. Dan tubuhku juga sangat kurus. Sehingga Dewan Medis memutuskan untuk segera mengirimku kembali ke Inggris. Karena itu, aku kembali ke Inggris dengan menumpang kapal perang Orontes dan mendarat sebulan kemudian di dermaga Portsmouth dengan kesehatanku yang benar-benar hancur. Tetapi aku mendapat izin dari pemerintah untuk cuti selama 9 bulan dalam usaha untuk meningkatkan kesehatanku. Aku tidak mempunyai sanak saudara di Inggris. Dan karena itu, aku bisa bergerak sebebas udara atau sebebas orang yang berpendapatan 11 shilling dan 6 pence sehari. Yang sebenarnya hanya membuat aku hidup pas-pasan saja. Di bawah kondisi semacam ini, aku secara alami tertarik pergi ke London yang ibaratnya telah menjadi sebuah kolam limbah besar di mana di dalamnya semua orang bermalas-malasan
dan kerajaan dikuras tanpa daya. Di sana, aku tinggal selama beberapa waktu di sebuah hotel swasta di Strand, menjalani kehidupan yang tidak nyaman dan tidak berarti. Dan aku menghabiskan cukup banyak uang dengan cara sesuka hatiku, sebebas-bebasnya, jauh lebih bebas daripada aku yang seharusnya. Kondisi keuanganku begitu mengkhawatirkan. Namun, aku segera menyadari bahwa aku harus meninggalkan kehidupan metropolis dan kemudian tinggal di desa di suatu tempat di negeri ini, atau aku harus mengubah gaya hidupku sepenuhnya. Dan setelah memutuskan pilihan kedua, maka aku pun meninggalkan hotel dan mencari tempat tinggal yang kurang megah dan lebih murah. Pada hari itu, aku sampai pada kejadian ini. Aku sedang berdiri di bar Kriterion ketika seseorang menepuk bahuku, dan ketika aku berpaling, aku mengenali Young Stamford yang dulu menjadi pembantu dokter bedah di bawah perintahku di Barts. Tampilan wajah ramah di keliaran London seperti yang ditunjukkannya merupakan hal yang sangat menyejukkan bagi seorang pria kesepian seperti diriku. Di masa lalu, Stamford tidak pernah menjadi teman istimewaku. Tapi sekarang, aku memujinya dengan antusias, dan dia pada gilirannya tampak senang juga melihatku. Dalam kegembiraan sukacitaku, aku mengajaknya makan siang di Holborn, dan kami berangkat bersama-sama dengan naik bendi. "Apa saja pekerjaanmu, Watson?" dia bertanya dengan keheranan yang ditutup-tutupi saat kami melaju di jalanan London yang padat itu. "Kamu sekurus kayu reng dan secoklat kacang," tambahnya. Aku pun bercerita sedikit tentang petualanganku dan hampir tak bisa menyimpulkan apa yang aku ceritakan itu, karena ternyata kami telah sampai di tujuan kami. "Kasihan sekali kamu," katanya. Dia menunjukkan rasa simpati setelah mendengarkan kemalanganku. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Aku akan mencari penginapanku," begitu aku katakan kepadanya. Aku sedang mencoba menyelesaikan masalah mengenai kemungkinan mendapatkan kamar yang nyaman dengan harga yang lebih terjangkau. "Itu hal yang aneh," kata Stamford. "Kamu adalah orang yang kedua di hari ini yang mengungkapkan masalah yang sama kepada aku." Begitukah? Dan siapakah orang pertama itu?" tanyaku. "Seorang teman yang bekerja di laboratorium kimia di rumah sakit. Dia mengeluh tadi pagi karena dia tidak mendapatkan seseorang yang bisa diajak berbagi sebuah apartemen dengan beberapa kamar bagus yang telah dia temukan. Namun, harga sewa apartemen itu terlalu mahal untuk dompetnya." Astaga, aku berteriak. Jika ia benar-benar menginginkan seseorang untuk berbagi ruangan dan biaya sewanya, aku adalah orang yang tepat untuknya. Aku lebih suka memiliki teman daripada sendirian. Begitu aku katakan. Young Stamford melihatku dengan agak aneh melalui gelas anggurnya. "Kamu belum mengenal Sherlock Holmes," katanya. "Mungkin kamu tidak akan mempedulikannya sebagai teman setia?" Mengapa? Ada masalah apa dengannya?" tanyaku kepada Stamford. Aku tidak mengatakan bahwa ada masalah dengannya.
Ia sedikit aneh dengan ide-idenya saja. Dia sangat antusias dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan. Sejauh yang aku tahu, dia adalah seorang teman yang cukup layak. Stanford menjelaskan. Oh, aku rasa dia seorang mahasiswa kedokteran, kataku. Tidak, aku tidak tahu untuk apa dia mempelajari banyak hal itu. Aku yakin dia sangat pandai tentang anatomi dan dia adalah ahli kimia kelas 1. Tetapi sejauh yang aku tahu, dia tidak pernah mengikuti kelas kedokteran secara sistematis. Studinya sangat acak-acakan dan dia itu orangnya eksentrik. Tetapi dia telah mengumpulkan banyak ilmu pengetahuan dengan cara yang akan mencengangkan profesornya. Apakah kamu tidak pernah bertanya kepadanya untuk apa dia mempelajari semua itu? Tanya aku. Tidak. Ia bukanlah orang yang mudah untuk diajak bicara. Walaupun dia bisa saja menjadi cukup komunikatif ketika fantasi tengah menguasai dirinya. Aku rasa aku ingin bertemu dengannya, kata aku. Jika aku akan tinggal dengan seseorang, aku lebih suka jika orang itu memiliki kebiasaan rajin dan tenang. Aku tidak cukup kuat untuk menghadapi kebisingan dan kegembiraan. Aku telah cukup mengalami kedua hal itu di Afghanistan. Bagaimana aku bisa menemui temanmu ini? Dia pasti berada di laboratorium, jawab temanku. Dia telah bekerja di laboratorium selama berminggu-minggu, dari pagi sampai malam. Jika kamu suka, kita akan menemuinya setelah makan siang. Oh, tentu saja, jawabku. Dan percakapan kami pun bergeser membicarakan hal-hal yang lainnya. Ketika kami menuju ke rumah sakit, setelah meninggalkan Holborn, Stamford menceritakan kepadaku hal-hal khusus mengenai orang yang akan menjadi teman indekosku ini. Kamu jangan menyalahkan aku ya, jika kamu tidak bisa akur dengannya. Demikian Stamford mengatakan. Aku tidak tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang telah aku pelajari dari pertemuan sesekali kami di laboratorium. Kamu yang mengusulkan pertemuan ini ya, jadi kamu tidak boleh menganggapku yang bertanggung jawab. Jika kami tidak akur, lebih baik kami berpisah saja, jawabku. Tampak bagiku Stamford, kataku, sambil melihat tajam kepada temanku, bahwa kamu memiliki sejumlah alasan untuk cuci tangan dari masalah ini. Apakah temperamen teman kita ini sangat buruk atau seperti apa? Sebaiknya berhati-hatilah tentang hal itu. Sungguh tidak mudah untuk mengungkapkan yang tidak bisa diungkapkan, jawab Stamford dengan tertawa. Holmes sedikit terlalu ilmiah untuk seleraku. Keilmiahannya berdarah dingin. Aku bisa membayangkan bagaimana dia memberi temannya sejumput alkaloid sayuran. Bukan bermaksud jahat, kamu tahu, tapi hanya dorongan semangat inquiry agar bisa memperoleh ide akurat mengenai efek-efek alkaloid sayuran. Untuk adilnya, aku pikir Holmes sebaiknya makan alkaloid sayuran itu sendiri dengan kesiapan dan kewaspadaan yang sama. Tampaknya dia memiliki gairah terhadap ilmu pengetahuan yang akurat dan tepat. Benar sekali. Sebaiknya dia begitu. Tapi gairah itu berlebihan kalau menurutku.
ketika tiba saatnya memukuli beberapa subjek di ruang bedah dengan sebuah tongkat. Hal itu tentunya menghasilkan bentuk yang sangat aneh. Memukuli subjek? Ya, untuk memverifikasi seberapa jauh memar-memar dapat dihasilkan setelah kematian. Aku pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia melakukan eksperimen seperti itu. Dan kamu berkata bahwa dia bukan mahasiswa kedokteran? Benar, dia bukan mahasiswa kedokteran. Tuhan tahu objek apa yang menjadi studinya. Tapi disinilah kita. Dan kamu harus membentuk kesanmu sendiri tentang dia. Saat Stanford bicara, kami berbelok menyusuri sebuah jalan sempit dan melewati pintu samping kecil yang mengarah ke bangunan sayap rumah sakit yang besar. Aku mengenal tempat ini. Dan aku tidak membutuhkan bimbingan saat kami menaiki tangga batu berwarna suram. Dan kami pun sampai pada koridor panjang dengan dinding bercat putih dan pintu-pintu berwarna coklat. Di dekat ujung jauh koridor, ada percabangan yang salah satunya mengarah ke arah laboratorium kimia. Laboratorium kimia yang kami masuki adalah ruangan berdinding tinggi yang dipenuhi dengan deretan botol-botol yang tidak terhitung jumlahnya. Meja-meja rendah dan lebar bertebaran di ruang ini, lengkap dengan tabung-tabung uji, lampu-lampu bunsen kecil dengan api berkedip biru. Hanya ada satu orang di dalam ruangan itu, orang yang sedang membungkuk di atas meja dan larut dalam pekerjaannya.